Oke, selamat sore. Jumpa lagi dengan Kriwak Gas Label. Oke, untuk sore hari ini saya rasa untuk semuanya tetap semangat menjalani hidup ya. Karena apa? Karena kehidupan terus berputar, mau tidak mau ya kita harus maju. Ya, walaupun kondisinya sekarang COVID ya, semua orang mengeluh, baik usaha semua mengeluh sepi, tetapi ketika kita memiliki keinginan yang kuat, pasti ada yang namanya jalan. Oke, untuk sore hari ini saya akan mereview ya seorang pengusaha yang sukses luar biasa. Kalau kita lihat jualannya sebenarnya simpel itu apa? Hanya jualan keripik. Keripik ya. Tapi keripik ini memang dibuat si Reza ini menjadi sebuah keripik yang fenomenal, luar biasa, sehingga bisa memiliki omset sampai miliaran dan hanya cukup waktu 1 hari itu penjualannya bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 piece. Ini luar biasa. Bagaimana triknya? Ya, bagaimana trik Reza untuk mendapatkan bisa menjual produknya begitu banyak. Kita akan mengikuti kisahnya Reza dari masa perjuangannya sampai dia berhasil ya. Semoga kalian juga bisa mengikuti nanti ya kisahnya si Reza ini. Oke, kita saksikan. Pria kelahiran 1987 ini udah hobi berbisnis sejak duduk di bangku sekolah. Lulus SMA, ia memilih untuk berbisnis daripada melanjutkan pendidikan untuk menyambung hidupnya. Dengan modal yang ada, ia memulai bisnisnya sendiri, mulai dari barang elektronik sampai pupuk pun ia geluti. Ia menggeluti bisnis tersebut dari tahun 2005 sampai 2009. Lalu gimana sih ceritanya? Kok dia bisa memulai bisnis Maici ini? Dan apa sih rahasia suksesnya? Oke, si Reza ini ternyata sebelum dia sukses, ya awal dia berbisnis ternyata banyak sekali dia melakukan yang namanya sebuah bisnis, tetapi banyak mengalami kegagalan sampai dia tidak meneruskan kuliah sampai ke perguruan tinggi, hanya lulus SMA dia menekuni sebuah bisnis, ya walaupun gagal berkali-kali. Oke, kita saksikan kisah berikutnya. Simak terus, ini dia perjalanan Reza Nur Hilman membangun Maici. Yang pertama, awal mula bisnis. Berawal dari kesukaannya akan keripik pedas yang ia cicipi di daerah Cimahi. Rasanya yang bikin nagih membuatnya tertarik untuk mengembangkan keripik pedas ini. Akhirnya dengan modal 15 juta rupiah aja, ia memproduksi kerupuk singkong. Ia pun memberi nama kerupuknya Maici dan diluncurkan pada bulan Juni 2010. Nah, akhirnya ya dari awalnya ini si Reza ini suka yang namanya rasa-rasa yang pedas, cemilan yang rasanya pedas ya. Akhirnya si Reza ini dia menemukan sebuah keripik yang luar biasa yang diberi nama dengan Maici ya, Maici. Apa yang menjadi pembeda keripik ini dibandingkan dengan keripik-keripik ketela yang lain, keripik-keripik misalkan kalau di belah-belah itu namanya apa? Keripik ketela lah ya, itu kan banyak sekali di pasaran ya. Makanya ini penting sekali ya ketika kita memiliki sebuah produk itu harus namanya yang memiliki nilai lebih ya. Ketika produk kita memiliki nilai lebih ya itu pasti memiliki nilai jual. Jangan sampai misalkan kalau kita jualan keripik pisang, keripik pisang kan banyak sekali kalau kita lihat di pasaran ya, keripik pisang A, keripik pisang B, keripik pisang C. Nah, kalau kita menjualnya sama, ya tidak memiliki yang namanya nilai lebih, ya orang satu kita akan kesulitan dalam menjual karena memang persaingan harganya juga rata-rata pasti sama lah dengan yang lain keripiknya. Ya, makanya penting sekali dalam kita menciptakan sebuah bisnis, sebuah peluang, terutama keripik itu memiliki nilai lebih yaitu dibandingkan dengan keripik-keripik yang lain ya. Seperti Maici ini, dia nilai lebihnya apa? Ternyata Maici ini memiliki nilai lebih, dia memiliki rasa yang pedas luar biasa. Jadi ada level-levelan, level 1, level 2, kalau tidak salah sampai dengan level 5. Jadi penting sekali ketika kita menciptakan sebuah produk itu memiliki nilai lebih ya. Misalkan dari satu kemasannya harus menarik. Terus yang kedua itu
dari rasa. Nah, rasa yang ditimbulkan dari maici ini memang berbeda daripada keripik singkong yang lain. Maici ini kalau kita boleh lihat, dia memiliki nilai lebih yaitu di pedasnya. Jadi ketika orang makan, nah yaitu sudah merasakan pedas dan ingin mencoba lagi. Ketika levelnya dia kurang pedas, dia ini menambah lagi level 2. Ketika kurang pedas lagi sehingga menambah pedasnya lagi sehingga level 4 sampai level yang selanjutnya. Jadi memang market maici ini dikhususkan kebanyakan memang untuk kaum muda ya, Karena kita lihat dari kemasannya ya, dari rasanya produk yang menimbulkan rasa pedas, itu kan banyak muda yang suka penasaran. Akhirnya memang produk ini meledak luar biasa. Oke, kita lanjutkan kisah berikutnya. Reza membuat keripik pedasnya dengan level pedas yang berbeda-beda. Awalnya dari level 1 sampai level 5. Kapasitas produksi keripik buatan Reza Nurhilman ini hanya 50 bungkus per harinya. Ia menawarkan sendiri keripiknya dengan cara berkeliling dengan sistem COD atau cash on delivery. Ia pun mau mengantar pesanan keripiknya walau cuma dipesan 1 bungkus aja loh. Reza nggak memiliki toko saat itu seperti produk cemilan kebanyakan. Yang kedua, strategi. Luar biasa ya, strategi yang dimiliki Reza ini memang berbeda dengan strategi yang lain ya. Selain tadi dia mengemas produknya yang menarik, terus memiliki nilai lebih yaitu di rasa ya. Misalkan kalau kalian memiliki ide misalkan keripik pisang ya, makanya kita harus mencari yang namanya pembedanya, mungkin dari rasa ya, dari keempukannya atau dari apa. Kalian harus membedakan itu supaya orang membeli itu lebih senang, lebih suka dan bisa repeat order lagi. Persepsi yang menjadi keunggulan si Reza ini luar biasa sekali. Selain dia menemukan produk yang tepat ya, dia juga menemukan strategi dalam hal penjualan luar biasa. Jadi dia menggunakan sistem yang namanya COD. Jadi semuanya serba online ya. Pakai Instagram, pakai Facebook Ads ya. Ketika orang satu orderan pun tetap dilayani, dikirim. Mau kirim 50 juga dikirim, mau 100 pun dikirim. Jadi sistemnya memang tidak dititipkan di retail modern. Nah, ini menjadi sebuah keuntungan ketika kita bermain sistem COD, yaitu apa? Kita mendapatkan yang namanya uang cash. Jadi ketika kita mendapatkan uang cash, uang itu bisa diputar lagi, jadi perputarannya lebih cepat. Berbeda kalau kita memang bermain di retail modern ya, seperti di Hypermart, Indomaret, semua rata-rata menggunakan sistem konsignasi atau sistem putus ya. Jadi ada dua, konsignasi dan putus. Kalau konsignasi kita titip, jadi barang itu yang akan dibayar ketika laku. Katakanlah kalau kalian menitipkan produk 100 ya, dengan 100 di Hypermart katakanlah, 1 bulan misalkan yang laku 50, berarti 50 yang dibayar. Ketika melebihi masa expired itu menjadi kerugian bagi kita juga ya. Makanya biasanya orang yang bermain di retail modern itu adalah pemodal besar ya, paling nggak harus memiliki yang namanya 3 syarat modal untuk pengiriman produk, nanti untuk produksi, terus untuk pengiriman berikutnya. Nah, makanya saran saya, sebelum kalian kuat dalam arti belum memiliki modal yang banyak, saya sarankan untuk mencoba sistemnya si Reza tadi, yang menggunakan sistem reseller atau menggunakan sistem DO tadi ya, menggunakan langsung dikirim. Jadi mempercepat untuk perputaran tadi. Jadi uang yang kita dapatkan cash diputar lagi, digulung lagi sehingga menjadi cepat, menjadi lebih besar. Kalau kita bermain retail modern ya mau tidak mau sistemnya seperti itu, konsignasi atau putus. Kalau putus, walaupun sistem putus sebenarnya sama saja pembayaran 1 bulan, cuma produk biasanya dibayar semua, cuma pembayarannya tetap tempo. Itu yang menjadi suatu permasalahan bagi para UKM ketika produknya dimasukkan ke retail modern. Jadi sebelum kalian memasukkan ke retail modern, dipikir dulu matang-matang ya, mempersiapkan modalnya, karena banyak sekali UKM yang gulung tikar ya, akibat memang tidak memiliki modal yang banyak ya. Ketika modal tidak banyak, ada permintaan PO yang besar, akibatnya ya sudah mau tidak mau
ya akan mendapatkan sanksi dari supermarket itu sendiri. Oke, kita akan melanjutkan kisahnya si Reza seperti apa. Pemasaran yang tepat. Reza memanfaatkan media sosial sebagai tempat memasarkan keripiknya ini. Saat itu dia belum memiliki toko. Selain itu, dia pun membuat strategi reseller. Maichi ini bisa didapatkan dari para reseller yang tersebar di kampus-kampus, kantor-kantor, bahkan sekolah-sekolah. Karena produk yang terbatas, kadang-kadang Maichi ini menjadi barang langka. Kelangkaan inilah yang membuat para pecinta keripik pedas ini mencari-cari keripik Maichi ini. Yang ketiga, omset. Oke, luar biasa strategi yang ditanamkan sama Reza ya dengan sistem Maichi, yaitu dia menggunakan yang namanya sistem reseller. Jadi reseller ini yang biasanya direkrut adalah anak-anak muda dari SMA, dari kampus ya. Dia biasanya berjualan di pinggir-pinggir jalan. Ya, itu menggunakan sistem reseller. Jadi untuk mempercepat. Dan yang menjadi strategi yang ampuh lagi si Reza ini membatasi. Jadi tidak memproduksi dalam jumlah yang banyak. Memang betul dibatasi. Ini termasuk strategi pemasaran. Ketika produknya habis, otomatis kan banyak orang yang mencari produk ini. Jadi si A, si B banyak yang mencari. Nah, kelihatan bahwa produknya itu memang betul-betul laris di pasaran. Memang untuk mendapatkan si Maichi ini memang membutuhkan perjuangan yang berat. Jadi strateginya seperti itu ya. Ketika orang butuh Maichi ya harus nunggu dulu. Makanya dibatasi produksinya supaya apa? Supaya orang menimbulkan daya penasaran. Nah, ini strategi-strategi ini sebenarnya bisa kalian pakai untuk kalian yang bermain keripik ya, baik itu repacking, baik itu produknya sendiri, bagaimana caranya meningkatkan penjualan. Tadi sudah saya terangkan, yang pertama baik dari kemasannya harus memiliki nilai lebih, terus memiliki apa namanya seperti punya Reza tadi dibatasi ya. Jadi memang betul-betul ini produk yang apa luar biasa. Jadi ketika orang mendapatkan produk ini suatu hal yang luar biasa ya, sehingga menimbulkan daya penasaran tadi. Saya lanjutkan lagi. Terus meningkat. Dalam beberapa bulan setelah meluncurkan keripik pedasnya, Reza Nur Hilman mampu meningkatkan produksi keripik Maichi-nya sampai 2.000 bungkus per harinya. Wow, omset bisnisnya terus meningkat dengan pendapatan mencapai 7 miliar per bulan. Luar biasa ya. Kalau kita lihat, sebenarnya ini ide yang luar biasa. Dalam arti memang si Reza ini memiliki ide dalam arti keripik. Kalau kita lihat keripik ketela itu kan biasa, tapi dia memiliki yang namanya kepedasan yang luar biasa, sehingga memang memiliki perbedaan pada umumnya keripik-keripik yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia menggunakan sistem yang namanya online. Jadi reseller di tiap-tiap kota ya, dan menjadi marketnya adalah dia adalah anak-anak muda ya. Jadi orang-orang yang memang apa ya suka dengan hal sesuatu yang baru, apalagi ini pedas. Kalau kita lihat, bayangannya satu hari bisa menjual sekitar 2.000 piece. Luar biasa ini penjualannya ya. Satu hari itu 2.000 piece. Satu bulan dia memiliki omset sekitar 7M. Ini suatu hal yang luar biasa. Dari hanya keripik pisang, kalau kita lihat keripik pisang, keripik ketela kalau kita lihat kan biasa saja ya. Tapi karena si Reza ini memiliki yang namanya memiliki nilai lebih dalam produknya yang menjadi pembeda pada umumnya, sehingga walaupun mahal pun produknya ini dicari. Itu luar biasa ya. Satu hari 2.000 bungkus. Omsetnya satu bulan sekitar 7M. Luar biasa ini ya. Oke, kita lihat lagi. Hanya dalam waktu setengah tahun aja, seiring permintaan pasar yang terus meningkat terhadap keripiknya. Kini, keripik buatan Reza Nur Hilman udah dapat ditemukan di minimarket maupun supermarket dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, Reza Nur Hilman mampu memproduksi keripik Maichi-nya sampai kapasitas 75.000 bungkus per minggunya. Yang keempat, prinsip bisnis yang dipegang. Oke, luar biasa. Jadi pengalaman tadi dari awal si Reza mengumpulkan modal yang begitu banyak ya, sehingga memiliki omset 7M. Ya, sekali lagi ya, yang namanya bisnis online itu kan naik turun. Ya, bisa naik, bisa turun. Nah, si Reza ini memiliki strategi yang luar biasa.
dia bermain ketika modalnya banyak. Ini ketika ingat-ingat ya, ketika modalnya banyak, dia bermain hampir di seluruh retail modern. Kalau kalian lihat di Indomaret, di Hypermart, di Transmart ya, itu rata-rata semuanya ada keripik Maiji ya. Ini keripik Maiji yang ditemukan sama Mas Reza ini ya, luar biasa. Jadi sekarang walaupun misalkan online-nya sepi ya, misalkan online-nya tidak ada penjualan ya, dengan menggunakan sistem, karena marketnya sudah tersebar, otomatis faktor kalinya sudah banyak. Ketika sudah masuk di Indomaret, kalau saya lihat ini rata-rata untuk keripik Maiji ini saya lihat kayaknya sudah masuk nasional Indomaret. Kalau sudah masuk nasional itu sekitar Indomaret 16.000. Kalau di Hypermart sekitar 100 toko ya. Kalau Alfamidi sekitar hampir 1.500. Nah itu kalau ketika produk itu sudah menyebar di mana-mana ya, kita sudah berbicara lagi yang namanya faktor kali. Walaupun di toko satu hanya laku satu, tapi toko-toko yang lain belum tentu. Misalkan satu tempat sepi, tempat yang lain belum. Nah makanya saya sering menyarankan kepada para subscriber saya yang sekarang memang bermain di cemilan ya, kalau kalian bermain produk cemilan, diusahakan produk yang paling aman adalah ketika produk kalian menyebar. Maksudnya seperti apa menyebar? Ketika di Salatiga posisinya sepi, ya belum tentu di Papua sepi, belum tentu di Kalimantan sepi ya. Makanya produk itu menyebar sehingga faktor kalian memiliki faktor kali yang lebih banyak. Oke, kita lanjutkan lagi. Beberapa bisnis yang Reza pegang dalam berbisnis ialah jangan pikirkan untung rugi. Kalau mau mulai bisnis, harus berani rugi. Maka dari itu, sebelum mulai bisnis, kamu harus rencanakan keuangan kamu dulu. Agar saat usaha mengalami kerugian, hidup kamu tetap aman. Karena kamu udah memiliki perencanaan keuangan pribadi. Prinsip berikutnya adalah, jangan berhenti berinovasi dan tetaplah kreatif dalam memasarkan barang yang kamu jual. Dan terakhir, lakukanlah personal branding. Emang nggak mudah, tapi dengan ketekunan kamu pasti bisa kok membangun personal branding ini. Yang kelima, sukses di usia muda. Saat ini Reza Nur Hilman bisa dikatakan salah satu pengusaha sukses di usianya yang masih muda. Ia juga biasa menjadi pembicara di berbagai seminar kewirausahaan. Selain itu, Reza Nur Hilman sekarang merambah ke bisnis properti dengan mendirikan PT Sinergi Land Property yang menggarap beberapa proyek perumahan. Wow, keren banget ya. Sukses di usia muda bukan lagi menjadi angan-angan. Kamu juga pasti bisa kok. Oke. Dari kisahnya Reza tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam melakukan bisnis yang penting satu, kita tidak boleh yang namanya takut rugi. Ya, kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ya, seperti si Reza tadi, bisnisnya banyak, gagal dia pada masa SMA, tapi dia tidak mau menyerah sehingga dia mendapatkan yang namanya produk yang luar biasa yang memiliki omset yang luar biasa. Saya rasa ini memang tidak dilalui dengan Reza dengan mudah, pasti melalui tahapan-tahapan yang luar biasa, dari personal branding ya, dari pemasarannya yang menggunakan sistem online. Otomatis ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Nah, yang menjadi pembelajaran bagi kita, saya sering ngomong sekali ya, ketika bisnis ini sudah berhasil, sudah kuat ya, karena si Reza ini produknya sudah menyebar ke seluruh Indomaret, ke Hypermart ya, ke Transmart ya, dia akhirnya apa? Dia bisa mengembangkan bisnis yang lain. Sekarang beralih ke properti, luar biasa ya. Dia si Reza ini menjadi seorang developer, selain dia juga berbisnis cemilan. Oke, jadi kita ya bisa ambil kesimpulan ya, walaupun posisi kita susah, walaupun posisi kita tidak memiliki apa-apa, sekali lagi ketika kita memiliki niat, memiliki usaha yang keras untuk berhasil, pasti menemukan yang namanya jalan. Nah, kalau kita bisa ambil kesimpulan, si Reza tadi hanya jualan keripik gitu, jualan keripik ya, sehingga bisa menghasilkan omset yang luar biasa. Tinggal kita bermain inovasi di dalamnya supaya keripiknya berjualan dengan luar biasa. Oke, hanya itu yang perlu saya sampaikan untuk sore hari ini. Dari cerita ini
kita bisa ambil kesimpulan terutama untuk para UKM, tidak boleh menyerah, timbulkan yang namanya nilai lebih di produk kalian, dan jangan lupa berinovasi selalu, memiliki kreativitas selalu untuk memasarkan produknya supaya dikenal luas. Ya, ketika dikenal luas, nanti produk kalian akan menjadi luar biasa. Oke, selamat sore dan salam luar biasa.